Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semuanya ya? Sehat Bu, sehat Ibu. Harus sehat karena ini kan masa pandemi ya. Jadi yang namanya kesehatan itu memang harus tetap dijaga biar badan kita tetap fit dan yang namanya virus corona itu tidak masuk di badan kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta tolong untuk Mbak Yusrul Hana memimpin doa dulu. Ya Bu, sebelum kita mulai pelajaran, teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan tadi, pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian juga bisa mendapatkan ilmu dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa absensi. Nanti Bu Ina share link absensi di Google Form ya. Nanti akan Bu Ina share di kelas SKI yang kelompok A. Nanti silahkan kalian langsung bisa klik link tersebut dan langsung bisa mengisi absensinya. Dan pembelajaran hari ini seperti buku paket yang sudah Bu Ina kasihkan, kemudian juga ada LKS, lembar kerja siswa, terus ada ballpoint, ada buku catatan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian coba minggu kemarin materi kita itu membahas mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Ada yang masih ingat materi apa yang sudah kita bahas kemarin? Mbak Anis coba. Mbak Anis coba materi minggu kemarin. Materi minggu kemarin itu tentang kondisi masyarakat Madinah. Dilihat dari segi kepercayaan, sosial, politik, dan juga ekonomi sebelum Islam datang ya. Iya, terus apa lagi? Mbak Yusrul Hana, selain itu apa lagi? Iya, ada Bu, makna hijrah. Iya, makna hijrah. Bisa disebutkan? Makaniyah dan hijrah maknawiyah. Iya, itu pembagian hijrahnya ya. Nah, kemudian kalau kalian sudah mengingat kembali materi yang sudah Bu Ina ajarkan kemarin, minggu kemarin ya. Coba sekarang kita masuk untuk materi hari ini. Nih ya. Nih. Nah, ini ada soal pretest. Jadi, silahkan kalian persiapkan bukunya dulu. Ini ada soal pretest untuk mengawali pembelajaran pada hari ini. Saya kasih waktu 1 menit ya untuk kalian kerjakan materinya. Sudah selesai mengerjakan? Sudah selesai belum? Sudah. Nah, kalau sudah, coba Bu Ina pengen tahu bagaimana hasil pretest yang Bu Ina berikan. Mbak Arini, coba bacakan untuk jawaban soal nomor 1. Nah, pada tahun berapa terjadi peristiwa Perang Badar dan Perang Uhud? Kalau Perang Badar itu terjadi pada tahun 624 Masehi, sedangkan Uhud 625 Masehi. Iya, betul sekali. Terus untuk soal nomor 3, coba Mbak Anis, jawabannya apa itu? Nomor 3. Peristiwa Fathul Mekah itu peristiwa pembebasan kota Mekah. Iya, betul sekali, peristiwa pembebasan kota Mekah. Mungkin untuk nomor yang selanjutnya, saya yakin kalian sudah bisa menjawab semua ya. Karena untuk soal pretest ini adalah pengantar untuk kalian nanti mengikuti materi pada pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya untuk kompetensi dasar dan juga indikator pembelajaran.
Nah, KD-nya kita masih KD yang kemarin ya, yaitu tentang menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian untuk indikator pencapaiannya, ini ada mengidentifikasi peristiwa Badar, tragedi Uhud, dan perjanjian Hudaybiyah. Terus selanjutnya di indikator pencapaian 3.3.5 ini kita akan membahas mengenai mengidentifikasi peristiwa Fathul Mekah dan Haji Wada. Selanjutnya ini ada mengaitkan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada masa sekarang. Lanjut untuk tujuan pembelajaran, karena kita masih berkaitan tentang strategi dakwah Nabi Muhammad periode Madinah, maka tujuan pembelajaran hari ini yang pertama sudah pasti bahwa peserta didik mampu menjelaskan peristiwa Badar, tragedi Uhud, dan perjanjian Hudaybiyah, serta peristiwa Fathul Mekah dan Haji Wada. Mungkin nanti kalian bisa dibaca sendiri nih ya, tujuan pembelajarannya ya. Kemudian lanjut. Nah, ada gambar-gambar yang Bu Ina tampilkan di slide. Nah, coba perhatikan satu persatu. Yang pertama ini gambar apa ini? Ini gambar apa? Perang ini, Bu. Mau Perang. perang ini. Oh iya, betul sekali. Ini Mau perang merupakan ini. iya, ini merupakan gambar beberapa orang. Ini ada kelompok yang sedang mau melakukan peperangan. Kemudian gambar selanjutnya. Ini kira-kira gambar apa ini? Gambar bukit, Bu. Gambar Bukit ya? Bukit. gunung. Gunung Gambar apa bukit? gunung. Ya. Atau bisa juga bukit ini. Bukit, bukit. Terus selanjutnya. Nah, ini gambar apa ini? Ka'bah, Bu. Sekeliling Ka'bah. Oh Ini iya. Fathul Mekah. Iya, banyak orang ya yang ada di sekitar Ka'bah. Kemudian lanjut. Oh, ini tadi ya. Nah, ini tadi sudah selesai. Berarti gambar-gambar yang sudah kalian lihat, ini merupakan gambar-gambar yang ada kaitannya dengan materi kita kali ini, yaitu mengenai peristiwa Badar, kemudian ada juga peristiwa Uhud, kemudian ada peristiwa Fathul Mekah, perjanjian Hudaybiyah, kemudian ada juga Haji Wada. Nah, selanjutnya setelah kalian melihat materi tadi, coba silakan kalian buka buku paket kalian. Buku Halaman berapa, paketnya, Bu? buku paket halaman 89. Ya. Buka buku paket halaman 89. Nah, Ya, Bu. sudah? Udah. Nanti silahkan kalian pahami materi mengenai peristiwa-peristiwa yang sudah Bu Ina sebutkan tadi. Kemudian kalian tulis di buku catatan kalian ya, materi-materi atau peristiwa-peristiwa penting apa saja yang ada pada buku paket kaitannya dengan materi Perang Badar, Uhud, Perjanjian Hudaybiyah, kemudian ada Fathul Mekah dan Haji Wada. Kalian resume. Nanti setelah itu, kalau kalian sudah selesai, baru Bu Ina sedikit kasih penjelasan mengenai materi yang akan kita bahas hari ini. Silahkan kalian buka dulu buku paket halaman 89. Saya kasih waktu 2 menit ya. Sudah selesai? Ya, Bu. Udah, Bu. Iya, sudah selesai. Coba perhatikan. Tadi yang sudah kalian pahami di materi Perang Badar dan Perang Uhud. Silakan kalian lihat slide berikut ini. Ya. Ini yang pertama ada Perang Badar. Mungkin kalian sudah pernah mendengar Perang Badar ini ya.
Sudah Ya, pernah Bu. mendengar belum? Pas TPA, Bu, udah, Bu. Nah, iya, apalagi kalau yang lulusan dari MI, pasti yang namanya peristiwa Perang Badar dan Perang Uhud ini sering dibahas ya kalau dari lulusan MI. Nah, kita lihat penyebab terjadinya Perang Badar. Ya, ini yang pertama ada kecemburuan orang-orang Quraisy ketika melihat perkembangan agama Islam di di kota Madinah, ya, itu semakin berkembang sangat pesat, ya, dan ternyata orang-orang Quraisy yang tinggal di kota Madinah, Mekah, nah mereka itu sangat iri. Makanya kemudian mereka melakukan peperangan atau yang dikenal dengan istilah Perang Badar. Nah, perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya 624 Masehi. Jadi 2 tahun ketika Rasulullah sudah berada di kota Madinah. Nah, orang-orang Quraisy ini kemudian mereka itu ingin sekali bagaimana caranya bisa apa istilahnya itu biar Islam itu tidak berkembang. Jadi bagaimana cara yang mereka lakukan untuk orang-orang Islam di kota Madinah itu merasa terganggu akan adanya orang-orang Quraisy ini. Kemudian jumlah pasukan ini kalau dari umat Islam ada 313 orang. Kalau dari orang Quraisy sendiri jumlahnya itu 1000 orang ya. Jadi tidak sebanding lawannya. Tapi dalam perang 1 banding Badar 3 ya, Bu. iya, betul sekali 1 banding 3. Namun dalam perang Badar, ini yang memenangkan perang Badar itu pihak Muslim apa pihak orang Quraisy? Yang tahu siapa ini? Yang sudah tahu coba Bu Yusrul? Maaf Mbak Yusrul? Kok lupa, Bu? Lupa Udah ya? lama sekolahnya di MI. Oh alah, lupa udah nggak apa-apa. Jadi walaupun Muslim. perbandingan pasukan Quraisy dengan umat Islam itu sangat berbeda jauh, tapi dalam perang Badar kaum Muslimlah yang berhasil memenangkan peperangan dan juga ini kemenangan ini karena adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, setelah berakhirnya perang Badar, 1 tahun kemudian untuk membalas kekalahan orang-orang Quraisy dalam perang Badar, muncullah perang Uhud. Uhud. Ya. Kenapa namanya perang Uhud? Tadi di slide gambar sudah ditunjukkan adanya Bukit Uhud. Ya, jadi Bukit Uhud ini adalah tempat di mana pertempuran Uhud itu terjadi. Ini berarti pertempuran Uhud terjadi pada tahun 625 Masehi. Lanjut. Nah, setelah ada perang Uhud, kemudian masuk ke perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah. Jadi sebetulnya setelah selesai perang Uhud itu ada satu peristiwa lagi, yaitu perang Khandaq. Ya, namun dalam perang Khandaq ini memang tidak terjadi peperangan secara fisik karena sebelum berakhirnya perang Khandaq maka Allah sudah menurunkan bala bantuan untuk umat Islam yang berada di kota Madinah. Nah ini ya, coba kalian perhatikan perjanjian Hudaybiyah ini terjadi pada tahun 628 Masehi. Nih salah satu isi perjanjiannya. Coba Mbak Ari ini bacakan satu saja isi dari perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Satu, ada gencatan senjata selama 10 tahun. Iya, adanya gencatan senjata selama kurang lebih 10 tahun antara pihak kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy ya. Jadi mereka berdua ini memang bukan mereka berdua, maksudnya dua golongan ini antara golongan Quraisy dengan orang-orang muslim ini melakukan gencatan selama kurang lebih 10 tahun. Walaupun sebetulnya isi perjanjian Hudaybiyah ini lebih mementingkan orang-orang Quraisy, tapi bagi umat Islam sendiri ada sesuatu yang istilahnya itu bisa dimanfaatkan. Jadi kurang lebih selama 10 tahun tidak ada gencatan senjata atau tidak ada peperangan, maka Nabi Muhammad dan kaum muslimin lainnya bisa menyebarkan agama Islam iya ke negeri-negeri sekitarnya. Kemudian lanjut. Nah, setelah terjadinya peristiwa perjanjian Hudaybiyah, maka masuk ke Fathul Mekah. Apa sih sebabnya? Kenapa peristiwa Fathul Mekah itu terjadi? Mbak Yusrul Hana, coba Mbak Yusrul Hana.
Iya, Mengapa Bu. Fathul Mekah itu bisa terjadi? Apa Bisa alasannya? terjadi. Nah, karena tadi Bu adanya pelanggaran dari perjanjian Hudaybiyah, Bu. Oh iya, bagus sekali. Karena adanya pelanggaran dari perjanjian Hudaybiyah. Salah satunya tadi mengatakan dalam perjanjian Hudaybiyah tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Tahun. Tapi dalam kenyataannya baru 2 tahun ya. Nah, suku Bani Bakar itu mereka mengusik orang-orang Khuza'ah yang notabene orang-orang Khuza'ah ini adalah orang-orang pengikut Nabi Muhammad. Muhammad. Akhirnya Bani Bakar kemudian dilaporkan kepada Nabi Muhammad dan tepatnya tahun ke-8 Hijriah Hijriah. atau 630 Masehi, Rasulullah bersama kaum muslimin lainnya kurang lebih berjumlah 10.000 orang. Nah, ini kemudian melakukan perjalanan ke kota Mekah ya, ke kota Mekah. Nah, ini ketika masuk ke kota Mekah ya, ternyata banyak orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy yang merasa ketakutan. Akhirnya mereka memeluk agama Islam. Ini salah satu keluarga dari pembesar suku Quraisy yang terkenal sekali yaitu Umayyah bin Khalaf ya, Umayyah bin Khalaf, maaf. Umayyah bin Khalaf ini merupakan keluarga yang kemudian memeluk agama Islam, yaitu ada Abu Sufyan, Hindun binti Utbah, ada Umayyah bin Abu Sufyan itu sendiri ya, dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini keluarga dari Umayyah yang ketika peristiwa Fathul Mekah mereka memeluk agama Islam. Lanjut. Nah, kemudian terakhir ada peristiwa Haji Wada. Ini mungkin kalian sudah paham semua ya, apa itu Haji Wada? Haji Yang perpisahan terakhir. itu. Iya, haji perpisahan, haji yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad karena sebagai seorang rasul ataupun sebagai pemimpin agama, pembawa risalah. Nah, kewajiban Rasulullah itu sudah selesai menyampaikan ajaran agama Islam atau sebagai seorang pemimpin negara ini sudah selesai, maka beliau mengakhiri perjalanannya itu untuk melakukan haji wada tepatnya pada tanggal 23 Februari tahun 632 Masehi. Dan Rasulullah juga menyampaikan di khutbah terakhirnya yaitu ayat Al-Qur'an, yaitu Quran surat Al-Maidah sebagai penutup dari wahyu Allah yang diturunkan ya. Kemudian selanjutnya, nah, ini sekarang kita mengaitkan strategi dakwah Nabi Muhammad di masa sekarang. Ya, kalau kita tahu bahwa masa sekarang ini IT tentang teknologi itu sangat maju sekali. Mungkin kalau kita lihat dari segi positifnya, IT itu bisa kita gunakan sebagai alat atau media untuk berdakwah. Tapi kita juga tidak memungkiri kalau dari IT ini juga yang namanya mungkin hal-hal yang berbau negatif itu juga bisa kita lihat dengan gampangnya, dengan mudahnya. Apalagi anak-anak kecil sekarang itu kan mereka bisa ini ya, membuka HP ya dengan sendirinya, mungkin juga bisa mencari-cari. Kalau kita tidak mengarahkan ke hal-hal yang baik, nanti hal-hal yang negatif akan mereka buka juga ya. Nah, setelah tadi kalian menjelaskan sedikit mengenai materi ya dari peristiwa Badar, Uhud dan lain sebagainya, maka untuk tugas hari ini yang harus kalian lakukan ini ya untuk evaluasi pembelajarannya, nanti ada 2 tugas ya. Tugas yang pertama ini adalah tugas individu. Nanti silakan Bu Ina nanti akan share tugas individunya lewat di grup SKI lagi ya. Ini tugasnya nanti silakan kalian buka, nanti juga bisa kalian kirim di sini. Kemudian yang kedua adalah materi diskusi. Ini tugas kelompok. Semalam Bu Ina sudah membagi 3 kelompok ya. 3 kelompok ini sudah Bu Ina bagi di WA grup. Sudah dibaca semuanya kelompoknya ya? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang kelompok pertama ada Mbak Arini, kelompok kedua ada Mbak Yusrul Hana, dan kelompok ketiga ada Mbak Anis. Nanti silakan masing-masing kelompok kalian diskusikan ini. Bagaimana strategi dakwah yang tepat untuk diterapkan di masa sekarang? Bu Ina kasih waktu 5 menit ya.
Nggih, Kasih Bu. waktu 5 menit untuk kalian diskusikan materi tersebut dan jangan lupa tugas individunya juga harus kalian kerjakan. Jangan. Saya kasih waktu 5 menit. Nggih, Bu. Sudah diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Sudah ya. Bu. Nah, kalau sudah coba presentasikan hasil diskusi tadi. Nanti cukup satu saja yang mempresentasikan. Nanti yang lain Bu Ina rasa sudah paham semuanya. Dan nanti kalau sudah dipresentasikan hasilnya ya, hasilnya atau lembar kerjanya nanti dikumpulkan biar Bu Ina cek satu persatu ya. Ya. Nggih. Ini siapa yang mempresentasikan dulu? Mbak Arini, coba Mbak Arini. Coba presentasikan Ya, Bu. hasilnya. Ya. Menurut kelompok kami Ya. pada saat ini era globalisasi, manusia yang hidup di zaman modern dituntut untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Berdakwah juga harus menggunakan media massa seperti TV, film, internet, dan lain-lain agar memberikan hasil yang lebih maksimal. Internet merupakan salah satu alat yang berperan penting sehingga umat Islam selalu menggunakan internet. Internet itu banyak sekali manfaatnya, salah satunya untuk berdakwah karena di situ menyediakan berbagai informasi dan data yang digunakan untuk umat menambah ilmu pengetahuan. Pemanfaatan internet sangat penting bagi seorang pendakwah. Jadi kita tidak perlu menghindar dari internet jika kita bisa memanfaatkan internet dengan baik dan benar. Dan internet juga dapat dilakukan untuk memperluas jaringan informasi seperti mengenai dakwah atau yang berkaitan dengan agama Islam atau cyber Muslim. Iya, bagus Begitu, sekali. Bu, dari kelompok kami. Iya, bagus sekali Iya. Mbak Arini. Terima kasih, Jawabannya Bu. itu super sekali. Pokoknya Bu Ina dengar Terima itu kasih. membuat hati Bu Ina itu senang. Ya, ternyata siswa-siswa Cerdas Bu ya, Ina itu Bu, cerdas muridnya. sekali. Iya, bisa mengaitkan strategi dakwah Nabi Muhammad ya periode Madinah dengan masa sekarang ya. Jadi memang yang namanya IT itu ada kalanya bisa memberikan manfaat ya, ada kalanya juga menjadi media dakwah bagi kita. Namun kita juga tidak pungkiri kalau adanya IT juga ternyata bisa membahayakan bagi kita. Nanti tergantung kita yang memakainya mau milih yang mana ya. Nanti kita arahkan saja mau yang baik atau mau yang tidak baik. Tapi kalau untuk berdakwah itu adalah salah satu media yang sangat baik sekali. Dan terima kasih untuk presentasinya ya. Yang lain saya harap mungkin bisa atau sama seperti Mbak Arini bisa menyampaikan pendapatnya. Nanti tinggal dikumpulkan hasilnya saja ya. Nah, Nggih. sebelum Bu Ina Ya, akhiri Bu. pembelajaran hari ini, coba mungkin kalian bisa memberikan apa ya, seperti masukan atau misalnya kesimpulan terkait dengan pembelajaran hari ini. Coba yang belum ngomong ini kayaknya Mbak Anis ya. Mbak Anis ada nggak sih Mbak Anis? Mbak Anis ke belakang, Bu. Oh, Mbak Nggak Anis boleh. izin ke belakang. Nggih. Oh ya Perutnya sudah. sakit. Ya sudah nggak apa-apa. Barangkali ditahan nanti perutnya sakit mules-mules di kelas ya. Atau Nggih. di tempat. Coba ini aja Bentar wis. lagi saya juga mau pipis, Bu. Oh alah nanti sebentar ya. Mbak Hana, coba Mbak Hana Iya, saja Bu. ini. Sebentar, Bu. Mbak Hana, nah coba Nggih. apa yang Mbak Hana mau sampaikan dari pembelajaran hari ini? Silahkan, mau tentang materi ataupun misalnya tentang pembelajarannya. Monggo silahkan, Nggih, Mbak Bu. Hana. Untuk materi hari ini yang dapat saya pahami yang sudah dijelaskan oleh Ibu, yaitu Nabi Muhammad menghadapi tantangan dalam berdakwah dari dalam Madinah, yaitu orang-orang Yahudi, dan dari pihak luar Madinah, yaitu orang-orang kafir Quraisy.
peristiwa pertentangan dari kedua belah pihak menimbulkan beberapa peristiwa. Di antaranya peristiwa Badar dan Uhud, perjanjian Hudaybiyah, dan peristiwa Fathul Makkah. Oh, ya, mungkin ada lagi Mbak Hana yang mau disampaikan kaitannya dengan pembelajaran. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? dengan Bu Inayah sangat menyenangkan dan alhamdulillah saya sangat mudah memahaminya dengan model pembelajaran yang digunakan oleh Ibu. Amin, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa mengena ya dan bisa dipahami semua ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, satu lagi, jangan lupa nanti kalian buka lembar kerja siswa, kalian kerjakan LKS halaman 30 ya. Halaman 30 siap. nanti kalian kerjakan sebagai tugas rumahnya. Kemudian jangan lupa terus belajar biar materi apa yang sudah disampaikan atau yang belum disampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Itu aja ya. Bu Ina akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap untuk menjaga kesehatan karena ini masih masa pandemi. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.